Halo Konhubas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Briptu Novriana dan rekan saya Briptu Afika Nasution. Nah kawan Humas, kali ini kita kedatangan lagi nih narasumber salah seorang anggota Polri yang bisa dibilang baru lulus tapi sudah menorehkan prestasi nih ya, benar. Dan prestasi ini baru aja didapat di awal awal bulan Maret ini. Siapa dia? Yaitu Bribda Albert Silitonga Badit Samapta Polda Sumatera Utara. Halo Albert. Halo, selamat pagi Albert. Selamat pagi, Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Yuk, semangat yuk. Semangat. Baru menang nih Kak, masa betul, lemes-lemes. Betul. Apa jangan-jangan puasa? Hostnya yang puasa. Nah, jadi penasaran nih Kak, Albert ini kita ketahui kan atlet taekwondo. Betul. Nah, mulai kapan sih Albert tuh menjadi atlet taekwondo? Dari awal bulan tahun 2021 Kak. Oh, 2021 berarti baru 3 tahun ya. berjalan 3 Berjalan tahun tiga ya. tahun. Emang sebelumnya nggak ada basic atlet atau gimana? Awalnya itu saya itu belajar di karate Kak, karate kala hitam mesin. Jadi berkarir dari SD itu karate, full body contact. Jadi ada teman saya di taekwondo mengajak saya, ayo cobain taekwondo. Ya udah, saya langsung mengarah ke taekwondo Nika. Di sana juga termasuk di backup sama taekwondo tersebut untuk mau kejuaraan, untuk biaya semacamnya gitu kan. Jadi saya ingin masuk taekwondo sampai sekarang ini banyak menghasilkan kejuaraan-kejuaraan gitu kan. Nah, kalau menurut Albert nih, emang kenapa sih harus beralih gitu loh? Emang di karate? Iya. Emang di karate kenapa nih? Kenapa nggak apa kejuaraannya? Ya, benar. Apa tuh yang membuat jadi dia beralih nih Dari ke atlet karate ke taekwondo? taekwondo. Kalau di karate saya itu Kak, di kala hitam kan Kak, dia tuh sifatnya full body contact. Jadi tanpa memakai body protect kan Kak, pakai body protect. Jadi untuk tingkat kejuaraannya sulit untuk diraih Kak. Oh. Karena hampir sama seperti MMA juga. Karena dia tanpa body protect, jadi tarungnya lebih real. Oh, lebih real ya kalau dia. Jadi kalau kita bertanding 1 lawan 1 itu biasanya paling pasti tidaknya kan cedera, betul. Jadi kalau untuk tahap kelanjutannya tingkat provinsi itu susah untuk diraih. Iya. Oh. Makanya itu akhirnya Memilih ke taekwondo ya. Ke taekwondo ya. Nah, kita kan tahu nih Kak, si Albert ini adalah atlet taekwondo. Tapi kenapa ingin menjadi anggota Polri nih Albert? Betul. Apa yang memotivasi nih? Yang memotivasi saya itu Kak, sebenarnya saya kan dari dulunya juga pengen jadi anggota Polri kan. Kak. Tapi saya udah gagal 3 kali dari Wow, ternyata dia adalah seorang veteran. gagal 3 kali Kak. Nah, kebetulan ada teman saya yang sekarang senior saya lulus dari Rekpro, dari karate. Dia terus memotivasi saya agar ayo, kalau di Rekpro ini belum bisa habis umur, belum karena kan di PTU kan sampai 21. Kalau di Rekpro itu sampai 23. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa menjadi anggota Polri katanya sama saya gitu kan Kak. Benar gitu. Jadi ya udah, saya mengembangkan terus keahlian saya di taekwondo, khususnya kebetulan saya mendapat kejurnas, kejuaraan-kejuaraan yang saya lampirkan. Karena Rekpro ini kan sifatnya ada nilai tambahan. Prestasi dan keunggulan yang beda ya dari PTU ya Kak. Di akhir seleksi itunya nanti di saat rankingan akhir Pantohir, di situ ada dia sistemnya Kak, tingkatan sertifikat. Oh iya. Sertifikat. Yang Di situ nasional nanti dengan yang ini gitu ya. Ya, di siapa yang paling tinggi dia yang lebih dapat nilai tambahan ya. Ya. Oke. Jadi bercerita tentang 3 kali kegagalan daftar polisi nih. Iya, benar. Dari Albert sendiri, emang gagalnya itu biasanya di tahapan apa sih? Iya, benar. Untuk seorang atlet nih, jadi penasaran. Iya, betul. Saat pertama itu kalah di Rikes pertama. Rikes. Pertama karena memang masih baru mulai. Belum tahu ya. Belum. Terus introspeksi diri terus ya. Iya. Nah, sekarang jadi penasaran, emangnya ini tahun terakhir nggak sih
Albert ikut daftar Umurnya umurnya ya, di tahun terakhir nih berarti juga, ya. berarti ini yang paling senior ya. Tapi alhamdulillahnya berhasil ya Kak terakhir. itu definisi cita-citanya Capai. Tuh. Walaupun di akhir-akhir gitu ya, udah di penghujung kan. Iya, gitu. betul. Nah, Albert sendiri nih, kejuaraan apa aja yang pernah diikuti? Nah, kalau boleh kita lihat nih Kak, ada dikalungkan Betul. nih medali apa nih Albert? Ini kejuaraan nasional Kak, di kejuaraan nasional andalan di Pekanbaru, Pekanbaru. Riau. Itu berhasil meraih apa Albert? Emas Kak. Wes, Berarti juara satu ya, Juara satu, mengharumkan nama Kak. Sumatera Utara udah Iya, pasti ya. bener. Dan khususnya Polri pastinya. Polri karena kan anggota Polri ya, Betul. benar sekali. Nah, selain itu ada kejuaraan apa lagi yang udah pernah diikutin. Kejurnasnya juga ada pernah di Pekanbaru juga Kak. Terus kemarin saya melampirkan kebetulan karena ada COVID, jadi kita nggak bisa terbang langsung ke Amerika ya Kak. Di sana ada perlombaan tapi sifatnya daring gitu Kak. Oh. Jadi main seni aja. Jadi kebetulan di situ juara 3 juga di Hawaii, Amerika. Wow, luar biasa. Berarti kalau nggak COVID berangkat Iya. gitu ya? Iya, Berarti berangkat udah internasional ya. Kemarin memang ada 3 dari Unika mau diberangkatkan, memang biayanya itu dari kampus sendiri. Gitu. Berarti Kak dengan Albert yang udah sering ikut kejuaraan Betul. ini, kira-kira ada berapa banyak sih medali yang berhasil diraih? Kira-kira nih. Kira-kira nih. Yang atau masih banyak yang nggak bisa terhitung ya. Iya. Dari karate mungkin udah nggak terhitung ya, Nggak Nob, ya? terhitung, ya bener Kak. Banyak Kak, dari karate juga mungkin sekitaran 20-an lebih. Itu banyak. Luar biasa. Berarti- Dan itu udah kemana-mana aja tuh perlombaannya. Ya ada di sekitaran Sumatera Utara. Ada juga di luar juga, di luar daerah kita ini. Luar biasa. Oke. Nah, dari semua perlombaan yang udah Albert ikuti, ada nggak sih yang paling menurut Albert nih perlombaan yang paling berkesan nih? Yang paling berkesan buat Albert itu yang mana sih kejuaraannya gitu? Yang paling berkesan kejuaraannya itu ya sebenarnya yang baru-baru ini Kak. Yang baru ini. Yang baru Terakhir diterima. yang ini ya berarti ya. Terakhir. Untuk mendapatkan yang ini Kak, saya banyak cedera juga Kak. Kemarin pecah juga hidung. Oh, luar biasa. Terus Sebenarnya gimana? itu yang paling berkesan karena banyak cederanya nih. Banyak cederanya Kak. Justru yang berkesan tuh yang banyak cederanya. Ya, karena perlu proses yang Betul. berat berarti ya Kak. Betul. Dan akhirnya bisa meraih juara satu, Juara ya satu. kan? Dan itu gimana sih perasaannya Albert bisa raih juara satu tuh? Betul. Ya pastinya senang lah Iya. Kak ya. Pastinya senang untuk dapat juara satu ini. Tapi sempat juga untuk takut nggak juara kemarin tuh Kak. Kenapa? Karena lawannya itu jauh lebih besar dari saya. Oh, Nggak sesuai sepertinya dari timbangan undernya Kak. Jadi saya lihat tingginya juga besar. Pokoknya ya hampir saya tuh rasanya kayak yakin Udah juara. sempat ini ya, udah sempat nih ya. Tapi karena seperti insecure dulu Betul. kan ya udah. tapi karena pelatih juga nggak ada sama-sama makan nasi. Iya. Kita coba, nggak ada kata nyerah katanya, nggak ada kata menyerah, hanya saja kita berhenti lebih awal katanya Kak. Oh, oke. Nah, karena tadi nih Albert udah cerita nih kalau menjadi anggota Polri ini dari Rekpro. Oh, benar. Nah, Iya. penasaran nih, yang mana nih medali mana nih yang membawa Albert menjadi Iya. anggota Polri? Yang Yang membuat Albert tuh mendapat nilai yang lebih unggul dari paling yang lain. paling Ada 2 itu Kak, kemarin tingkat provinsi sama tingkat yang internasional. Yang juara kemarin. berapa tuh? Yang kalau provinsi itu juara 2 Kak. Kalau yang internasional kemarin itu juara 3 Kak. Oh yang di yang di Hawaii tadi Di itu ya Hawaii. dia. Oh, itu berarti pasti bisa dilampirkan juga ya. Oke. Itu yang membawa akhirnya mendapat nilai plus ya jadinya ya. Karena itu udah skala internasional ya Betul, kan. skala Kak. internasional. Nah, Albert ini kan anggota Polri yang juga seorang atlet nih. Dukungan dari keluarga nih gimana melihat Albert harus bertugas tapi Iya. juga harus mengikuti latihan, pertandingan tuh gimana dukungan dari keluarga dan juga pimpinan. Iya. Selama 3 Iya. bulan ini berarti ya. Baru 3 bulan ya. Iya, benar, baru. Udah kerempongan nggak nih ngatur Iya, jadwal? Kalau untuk orang mama sih katanya kan untuk polisi ini udah masuk, jadi
jangan terlalu ini kali untuk atlet, namanya wajar. Ya, itu biasa ya, Mama. Iya benar-benar. Nanti kalau cedera gimana? Jadi kalau bapak tetap mendukung kuat untuk jadwal latihan ini, ya saya pandai-pandai lah milih-milih waktu dan izin sama pimpinan saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya pun Albert bisa terus meraih prestasi ya. Dan kabarnya juga mau ikut seleksi PON kan. Betul, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu kontingen dari Polda Sumut, benar Pak. Nah, terakhir nih Albert, sebelum menutup perjumpaan kita, mungkin ada yang Albert ingin sampaikan kepada rekan-rekan yang juga atlet taekwondo yang ingin mencoba peruntungan menjadi anggota Polri. Ada kasih tips-tipsnya atau pesan-pesannya bisa disampaikan atau untuk adik-adik ya yang memang atlet supaya semangat nih untuk bisa jangan takut gagal nih. Jadi contoh abang nih sampai terakhir gitu. Sampai sebelah sini Albert. Kepada rekan-rekan yang atlet Sumatera Utara khususnya, tetap semangat karena Polri ini bisa membuka kita untuk menjadi seorang anggota Polri. Untuk atlet-atlet di Sumatera Utara ini bukan hanya khusus atlet taekwondo, dari cabang olahraga lainnya juga diterima untuk menjadi seorang anggota Polri. Dan untuk juga rekan-rekan atau senior-senior saya yang di Polri saat ini, mari sama-sama rekan-rekan senior untuk mengembangkan atlet-atlet dan membanggakan instansi kita yang saat ini Polri. Betul, mantap. Karena sekarang udah banyak jalurnya ya kan Kak, masuk anggota Polri, nggak hanya yang jalur umum tapi seperti Albert. Kalau dulu semua digabung ya, jadi untuk kita nih saingannya sangat berat gitu kan. Dengan dipisahkan jadi umum bisa agak tenang ya. Nilainya akan ketir lah ya kan, yang ngambil sertifikat ini. Sebenarnya keunggulannya itu ya udah yang sama atlet bersaing sama atlet ya, karena untuk kita yang tidak punya sertifikat dan keahlian lebih agak bisa lebih tenang. Tapi sekarang betul apa yang disampaikan Albert, sebenarnya Polri ini sekarang sudah membuka peluang sebesar-besarnya nih untuk para atlet agar bisa bergabung. Bahkan beberapa atlet dari sepak bola juga sudah banyak yang bergabung ke Polri gitu. Jadi untuk adik-adik di luar yang mungkin memang punya keahlian, silakan mendaftar Polri melalui jalur Rekpro. Itu dan dia. Dan Polri sendiri kalau memang punya keahlian pun nggak dihalangi, nggak dibatasi, tentu semakin bisa melebarkan sayap. Yang penting ada izinnya. Yang penting izin, selalu izin. Nah, Albert, terima kasih sudah mampir di podcast kita. Semoga kedepannya semakin banyak pertandingan yang bisa diikuti. Jadi bisa singgah lagi. Oke. Nah, kawan humas, demikian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.